Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah taala mudahkan kita menghadiri majelis ilmu di rumah Allah Azza wa Jalla yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita syarah Kitabul Jami' dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Hadis yang ke-6 dari bab as-silah, al-birr was-silah. Ini bab yang kedua, yaitu hadis yang ke-6. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam. Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Dan ini di antara metode para sahabat menuntut ilmu kepada Nabi adalah dengan tanya jawab. Makanya Allah Ta'ala juga banyak menyebutkan dalam ayat wa yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, kul katakan. Makanya bertanya itu diantara cara menurut ilmu. Kata para ulama, husnu as-su'ali nisful ilmi. Bagusnya pertanyaan setengah dari ilmu, Pak. Tidak semua orang bisa bertanya dengan baik, dan banyak orang malu-malu, Pak. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, kami itu takjub atau senang jika ada orang Arab Badui. Kan ada orang, kata Anas, kami itu malu bertanya kepada Nabi karena kami sudah lama hijrah. Ada rasa malu untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah agama. Karena itu Anas bin Malik mengatakan, kalau ada orang Arab dari kampung pegunungan datang bertanya kepada Nabi, dan terkadang cara bertanya, ya mohon maaf, ya namanya orang Arab kampung, terkadang tak ada adab, tapi Nabi melayani. Ya Muhammad, terkadang dipanggil namanya, ya bukan ya Rasulullah, ya Muhammad. Tapi Nabi tanya, Nabi jawab. Nabi SAW adalah orang yang paling baik dalam mengajarkan. Ya, jika ditanya sesuatu, beliau pasti ditanya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kata Allah, adapun orang yang bertanya, di sini as-sa'il bisa diartikan meminta ilmu atau meminta harta. Ya, apa itu? Ya, Nabi SAW tidak pernah mengecewakan orang yang bertanya. Nah, maka datang dalam bentuk pertanyaan. Makanya Anas bin Malik mengatakan, kami dulu di Madinah kalau ada orang Arab datang, orang Arab kampung datang bertanya kami Nabi, kami suka, kami senang karena itu ilmu. Nah, jadi terkadang ada orang mau nanya, Pak, entah malu, merasa dirinya, wah kok saya tanya masalah ini, ntar kata orang gitu aja nggak tahu. Ya, udah jenggotan masih nanya yang begitu-begitu, ya kan malu kita, Pak, ya. Padahal sebenarnya nggak tahu. Ya, sehingga kalau ada orang yang bertanya, kita merasa terwakili, Pak. Nah, maka bapak-bapak, kadang-kadang orang yang bertanya belum tentu betul-betul dia tidak tahu. Bisa jadi dia sedang mewakili teman-temannya. Sebagaimana Jibril alaihissalam datang bertanya kepada Nabi dalam bentuk manusia, ya. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, dan seterusnya. Ternyata itu Jibril sedang mengajarkan agama kepada sahabat dalam bentuk tanya jawab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jawaban Nabi terhadap pertanyaan kayak gini macam-macam, Pak. Dalam banyak ada yang bertanya, jawabannya sama, pertanyaan sama, amalan apakah yang paling afdal? Ya, Nabi menjawab dengan jawaban berbeda tergantung konteks yang bertanya. Apa yang paling dibutuhkan bagi orang yang bertanya? Ya, kalau bapak-bapak melihat banyak sekali hadis di mana ada yang bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang afdal? Atau seperti ini, dosa apa yang paling besar? Ya, Nabi menyebutkan kadang 3, kadang 7,
Ya, tergantung, kata para ulama, tergantung siapa yang bertanya, keadaan orang yang bertanya, dan dalam konteks keadaan seperti apa, atau apa yang paling dibutuhkan kepada orang yang paling bertanya itu. Boleh minum sebentar nggak Pak? Iya. Bismillah. Bismillah. Apa jawabannya? Nabi ditanya ayyu dzambi a'zam. Ini menunjukkan bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat Pak, karena dia bertanya dosa apa yang paling besar. Karena itu syariat membedakan dosa kecil dan dosa besar. Kalau dosa kecil Pak, dosa yang tidak disebutkan ancamannya. Ya. Kalau dosa besar yang Allah ancam dengan neraka atau dilaknat atau diancam dengan hukuman, seperti pezina dirajam, peminum dicambuk, ya, atau diancam dengan laknat. Nah, itu dosa besar. Atau syariat datang mengatakan itu dosa besar. Seperti ini, ayyu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Ya, nah itu. Nah, selain itu dosa kecil. Nah, kenapa dipilih begini? Karena cara menghapuskannya beda antara dosa besar dan dosa kecil. Kalau dosa kecil Pak, kita sholat maghrib tadi, dosa kecil kita terhapus dengan sendirinya. Duduk di majelis ilmu, menghapuskan dosa-dosa, dosa kecil. Jumat ke Jumat, dosa kecil. Ramadan ke Ramadan, dosa kecil. Umrah ke umrah, dosa kecil yang dihapus. Tapi dosa besar tidak. Dosa besar membutuhkan taubat secara khusus. Tidak akan hilang dengan dengan amal-amal soleh atau musibah. Sakit juga menghapus dosa Pak, tapi dosa kecil. Adapun dosa besar, ya, dia tidak akan dihapuskan kecuali dengan taubat secara khusus terhadap dosa itu. Apa kata Nabi SAW? Antaja'alillahi niddan wa huwa khalaqakah. Engkau menjadikan Allah niddan, tandingan. Nah, tandingan itu apa Pak ya? Kalau partai politik misalnya, ada pihak yang kalah dalam pemilihan, maka dia bikin partai tandingan. Nah itu, ya, kalau kalah bikin partai tandingan, organisasi tandingan. Nah itu, jadi menjadikan Allah tandingan, setara dengan Allah. Jadi menempatkan sesuatu selain Allah setara, sebanding, sekufu. Makanya Allah katakan walam yakul lahu kufuwan. Tidak ada yang sebanding, setara dengan Allah Subhanahu. Nah, dia menempatkan Allah sejajar. Afwan, dia menempatkan selain Allah Azza wa Jalla sejajar dengan Allah. Dengan cara apa? Mensifatinya dengan sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat Allah. Menisbatkannya memiliki kekuatan, pengaturan sama seperti Allah, sehingga disebut tandingan. Sehingga disebut dengan tandingan, ya, atau sekutu. Nah, wa huwa khalaqaka, padahal dialah yang menciptakanmu. Nah ini, jadi Nabi menyebutkan bahwasanya bagaimana engkau kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Di sini ibu bapak sekalian, Nabi berhujjah dengan rububiyah penciptaan untuk menegaskan hak Allah yang paling besar, yaitu peribadatan. Karena itu bapak ibu, bapak-bapak sekalian, perintah beribadah kepada Allah senantiasa dikaitkan dengan penciptaannya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Itu, ya hai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Sama seperti hadis ini, yaitu dosa yang paling besar kau beribadah kepada selain Allah, kau jadikan Allah sekutu dan tandingan, padahal dialah Allah yang menciptakanmu. Tidak layak engkau, tidak layak, tidak pantas engkau menjadikan Allah sekutu, padahal dialah Allah yang menciptakan. Artinya jamaah, bahwasanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dikaitkan dengan Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita, memberi kita rezeki, memberi kita nafkah, menjamin, mengurusi kita. Semua ini kan kita diurusin Allah. Siang malam 24 jam Allah ngurusin kita. Maka haknya Allah adalah diibadahi.
Itu yang pertama, Pak. Kemudian qultu summa ayyu? Apalagi setelah itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi jawab, qala an taqtula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Kau bunuh anakmu karena engkau khawatir ia akan makan bersama kalian. Maknanya dia akan jadi beban kehidupanmu. Maknanya kau takut kau bunuh anakmu karena engkau khawatir tidak bisa memberinya makan. Ini yang banyak dilakukan orang-orang jahiliyah dulu, Pak. Mereka memiliki kebiasaan membunuh bayi-bayi wanita. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Kata Allah dalam di hari kiamat nanti perempuan wanita bayi-bayi perempuan akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa mereka dibunuh? Jadi orang Arab dulu, Pak, Masya Allah, Pak, lihat nih. Mereka kalau ada anak, wa idza busyira ahdum bil unsa, kalau dikabarkan berita bahwasanya anaknya perempuan, istadda wajhahu, wajahnya memerah, lalu dia malu, wa huwa kazim, dan menahan malu. Ya, orang Arab dulu nggak suka anak perempuan karena anak perempuan dianggap membebani, nggak bisa cari nafkah. Ya, kalau lagi perang jadi tawanan, bikin malu, lebih baik dibunuh. Ya, nah, maka kalau ada orang jamaah membatasi anaknya sedikit dengan alasan nanti tidak bisa ngasih rezeki, sama. Ya, berarti dia menyerupai alasannya orang jahiliyah. Dulu orang jahiliyah begitu, Pak, bunuh anaknya. Nah, kalau kita sengaja tidak mau punya anak dengan khawatir, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kata Allah Subhanahu, jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin, takut memberinya makan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberi kalian harta. Ya. Bukan engkau yang memberi rezeki, kami yang ngasih rezeki. Nah, itu tidak boleh ada orang aborsi, Pak. Aborsi tidak boleh. Kecuali ada pertimbangan syar'i. Ya. Yaitu menolak bahaya, ya. Kemudian yang ketiga, summa ayyu, apa itu? Lalu Nabi menjawab, antuzani halilata jarika, engkau menzinahi dengan istri tetanggamu. 3 dosa yang paling besar di sisi Allah, dan ini sama dengan ayat dalam surah Al-Furqan. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan sifat-sifat ibadur rahman wa ibadur rahman. Di situ ada sebut alladzina ada 10 ayat atau berapa ayat itu sampai ayat 74, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Ya, itu ada ya. Nah, di situ ada sebutkan siapa itu ibadur rahman, alladzina yamshuna ala ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama, yaitu yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong, berbicara dengan orang jahil dia baik. Di antaranya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. 3 ini. Jadi apa? Makanya hadis Nabi itu penjelas, Pak, atau penguat ayat Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan 3 dosa, tiga amalan di situ. Yaitu siapa ibadur rahman? Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang mereka tidak pernah berdoa beribadah kepada selain Allah, ya, Tuhan yang lain. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, ya tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Wala yaznun, tidak berzina. Ini 3 dosa, Pak. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, akarnya dosa itu ada 3, Pak. Porosnya dosa, akarnya, ya. Dari situ kemudian muncul dosa-dosa. Yang pertama adalah menggantungkan hati kepada selain Allah. Ta'alluqul qulub ila ghairillah. Ini akarnya dosa, dan puncaknya adalah syirik. Ketika hati bergantung kepada makhluk, Pak, ini bahaya. Ini banyak ada dosa riya, macam-macam dosa, Pak. Dan puncaknya adalah syirik. Kemudian apa ya, poros dosa yang kedua adalah amarah, al-ghadab. Dan biasanya jamaah ini puncaknya adalah pembunuhan. Nah, maka itu ya. Jadi kalau marah, makanya Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah, falakal jannah, bagimu surga. Orang di jalan, Pak, masalah sepele, Pak, turun dari mobil bisa terjadi pembunuhan, Pak.
Apa? Kekuatan amarah, angkara, murka. Ya. Makanya ayat yang kami tadi bacakan, di antara sifat orang bertakwa adalah apa? Wal kadhiminal ghaidh. Mereka yang mampu menahan amarah. Bahkan bukan hanya itu, wal afina 'anil nas. Bukan hanya menahan marah, memaafkan manusia. Bukan hanya itu lagi, di tingkat yang tinggi, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, itu tingkatan, 3 tingkatan merespon perbuatan jahat ke orang kepada kita. Yang pertama, tidak marah. Ini respon yang paling rendah, Pak ya. Kita diganggu orang, kita nggak marah. Di mobil, di berlalu lintas, Pak, kadang-kadang orang nyelipin, jangan marah, udah diam. Bahkan lebih dari itu, maafkan. Wal afin, bahkan bukan lagi memaafkan, Pak, memberi kebaikan, kasih hadiah. Ada orang berbuat salah sama kita, Pak, minta maaf, terus pulang ya, nih kamu ada hadiah. Itu yang paling jarang, Pak ya, udah salah dikasih hadiah. Allahu Akbar. Dan ini yang paling tinggi, wal afinan nas. Jadi ada kisah, ada seorang budak punya majikan yang sangat galak, Pak. Suatu ketika dia nggak sengaja, Pak, dia menumpahkan air panas, kena bajunya, kena badannya ini. Tahu sendiri, namanya budak, Pak, majikan. Wah, budak ini pandai baca Quran, dia baca ayat ini. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharri wal kadhiminal ghaidh. Langsung enggak jadi marah. Tadinya budak mau marah. Lalu wal 'afina 'anil nas. Oke, saya maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Baik, saya merdekakan engkau. Masya Allah, ya. Kayaknya kalau ada orang marah-marah, Pak, bacakan ayat ini. Kalau dia ngerti ayatnya, kalau nggak ngerti tetap aja marah. Istri marah-marah, Pak, ya ummi istriku, wal kadhiminal ghaidh. Itu. Jadi tingkatan, Pak ya. Tapi yang paling minimal adalah jangan respon dengan amarah. Karena, Pak, kalau marah, Pak, puncak kemarahan biasanya pembunuhan. Yang menumpahkan darah manusia tanpa hak. Terlalu banyak kita di Indonesia ini, Pak, gara-gara sepele. Ya, jadi itu. Dan pembunuhan adalah yang ketiga apa? Wala yaznun. Apa tadi akar dosa? Syahwat. Jadi akarnya dosa itu adalah menggantungkan hati kepada selain Allah, amarah, pembunuhan, dan syahwat, perzinahan. Jadi puncaknya syahwat adalah perzinahan, dan di sini dihususkan adalah zina dengan istri tetangga. Ya, baik jemaah yang dirahmati Allah Azza Jalla. Yang pertama, ini dosa yang paling besar adalah tadi menjadikan tandingan bagi Allah Azza Jalla, dan ini syirik akbar, Pak. Syirik inilah dosa yang paling besar, Pak, di sisi Allah Azza Jalla. Tidak ada ampun bagi orang yang berbuat dosa. Berbuat syirik, Pak. Di hari kiamat, Pak, syirik gak bakal diampuni, ditutup pintu ampun. Yang lain masih bisa diampuni. Karena itu, Bapak Ibu, tolong, Pak, kita pahami betul apa sih ini syirik, Pak. Jangan sampai kita terjerumus dengan syirik. Kalau terjerumus, Pak, nggak ada ampun, Pak, tertutup, Pak. Bapak berzina tiap hari, Bapak mencuri tiap maaf, ada seorang yang mencuri tiap hari, mohon maaf, Pak ya. Ada orang yang melakukan, pokoknya dosanya banyak, tapi dia tidak pernah menyekutukan Allah, berpeluang diampuni. Kayak dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ya bena Adam, wahai anak Adam, atau ya ibadi, saya lupa, ya ibadi, idza ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau kau datang membawa dosa sepenuh bumi, banyak banget, Pak. Bayangkan dosa sepenuh bumi. Bumi ini kayak apa? Dosa sepenuh itu, Pak. Bayangkan orang ini luar biasa dosanya. Tsumma ataitani la tusyrik bi syai'an. Kau datang tidak pernah melakukan dosa ini, tidak ada noda syirik, Pak. La ataituka bi khurabiha maghfirah, maka aku akan datangkan ampunan sepenuh bumi untukmu. Syaratnya apa? Jangan pernah syirik. Sayangnya jamaah, Bapak Ibu, dakwah tentang bahaya syirik dan model-modelnya jarang kita dengar, Pak. Padahal di negeri-negeri kaum muslimin, Pak, ini syirik banyak banget. Pak, kenapa kita tidak takut? Kenapa kita harus takut dengan syirik? Ustaz, syirik udah nggak ada, kita sudah sholat. Tidak ya, akhi. Nabi Ibrahim saja takut sama syirik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim jamaah adalah penghulunya tauhid, pemimpinnya ahli tauhid, tapi dia tetap takut, Pak. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an. Ya Allah, aku berlindung ke pemimpinnya tauhid, takut kepada syirik. Lalu kita ini bukan nabi, harusnya lebih takut kepada syirik. Karena bahaya, Pak. Ini topnya dosa, Pak. Pezina masih bisa diampuni, Pak. Yang penting nggak pernah syirik. Bukan berarti saya menganjurkan zina, tidak, Pak ya. Kenapa ini topnya dosa?
Pak, ada orang yang suka berzina, suka minum khamar, mencuri. Terus yang keempat, orang yang tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, tidak minum khamar, tapi dia mengakui bahwasanya Allah punya anak, Tuhan ada 3. Mana yang paling top dosanya, Pak? Yang mencuri, yang berzina, yang minum khamar, atau yang mengatakan Allah ada 3, ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan macam-macam, ada 3. Yang mana yang paling keras dosanya, Pak? Pak, ini harus tegas nih, Pak. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Oke. Maka tidak pantas, Pak, ada orang yang mengatakan Allah punya anak, terus kita cium-cium kepalanya. Setuju atau tidak, Pak? Kalau nggak setuju, saya pulang nih. Ya. Pak, kalau ada pencuri terus kita kasih selamat, terus kita cium tangannya, weh, gimana coba? Terus ada yang mengatakan pemimpinnya lagi, Pak, topnya pemimpinnya mengatakan Allah punya anak. Aduh, gimana? Ya. Dosa yang tidak akan diampuni. Adapun pezina, dia masih mengaku adanya Allah, cuman dikuasai syahwatnya. Tapi itu tetap dosa, Pak. Ini termasuk dosa. Tapi topnya adalah ini, yaitu syirik. Syirik secara bahasa artinya menyekutukan. Ini bahasa yang sudah jarang dipakai, Pak. Sekutu. Dulu ada namanya pasukan sekutu. Jadi 2 orang atau lebih yang mereka bersekutu. Makanya dulu ada namanya persyarikatan, bersyarikat. Ya, persyarikatan. Jarang sekarang ya. Dulu sepak bola namanya persyarikatan ya, Pak ya. Dulu PSM, persyarikatan sepak bola. Jadi orang yang bersekutu. Jadi mengakui bahwasanya Allah dan yang dia anggap sekutu itu bekerja sama dengan Allah, mengelola dan mengatur alam semesta ini. Nah, ini yang tidak boleh. Dia menganggap bahwasanya yang dia anggap sekutu itu punya peran dalam pengaturan, pemeliharaan alam semesta ini. Mengatur rezeki, mengatur hujan, menolak bala. Ketika dia meyakini itu, dia datang untuk meminta. Ya fulan, wahai syekh, wahai ini, wahai itu, aku minta tolong hajat saya ini dipenuhi. Nah, ini syirik, Pak. Ya, Pak ya. Padahal hanya Allah yang mampu mengatur rezeki. Usahanya lagi seret, Pak. Dia pergi ke orang yang dianggap bisa, atau melakukan ritual-ritual di gunung ini, minta pesugihan ini, pesugihan itu. Ketika sesuatu barangnya hilang, dia tanyalah ke orang tertentu, tolong Pak, carikan barang saya, Pak, saya hilang, Pak. Padahal dia belum tentu, kalau hilang uangnya belum tentu dia ketemu, Pak. Nah, ini semua syirik, Pak. Ya, Pak ya. Nah, syirik itu secara saya sebutkan nih panjang sekali, Pak ya. Maka syirik makanya ada 2, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik yang besar adalah jadi memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, taswiyatu ghairillah billah, ya. Seperti apa, Pak? Yang paling top apa, Pak? Asalnya semua kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah. Doa itu ada 2, Pak. Bisa minta tolong, isti'anah atau istighasah, atau isti'anah. Bisa berbentuk isti'anah, minta tolong, atau bentuknya isti'adzah, tolak bala. 2 ini, Pak. Nah, itu berdoa, Pak. Itu yang paling top. Aslu syirkin adalah ad-du'a ila ghairillah. Kata Imam Ibnu Qayyim, asalnya, pokoknya kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah Azza Jalla, meminta, meyakini bahwasanya orang yang dia minta disuruh itu bisa menyelesaikan hajatnya atau memalingkan bahaya yang hanya Allah yang mampu melakukan itu. Kalau menyelesaikan bahaya yang mampu boleh, Pak, minta tolong sama Pak Satpam, itu boleh, mampu dan hadir. Kalau nggak mampu dan nggak hadir, ya nggak boleh. Ya, hadir saja belum tentu mampu, apalagi nggak hadir. Nah, atau ya Bapak Ibu, mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah tertentu, bernazar kepadanya, berpuasa untuk dia, menyembelih hewan. Ini banyak, Pak, menyembelih hewan untuk dia. Siapa dia ini? Bisa jin, yang banyak di Indonesia jin, Pak.
Bisa berupa, ya mohon maaf, kuburan, ya orang yang sudah mati, ya, atau ya syaitan, ya kita nggak tahu, ya pokoknya ya itu. Nah, atau jadi dia mempersembahkan sesuatu, entah itu persembahan, dia sujud, dia ruku, dia tirakatan, dia bernazar, atau dia melakukan, kalau istilah kita, sesajen, ya, ya. Atau bisa dalam bentuk juga seseorang yang takut kepada orang yang mati, yang menurut sangkaannya akan membahayakan dirinya kalau dia tidak memberikan sesuatu. Jadi kita nggak, udah lama nih kita nggak berziarah kuburnya si fulan. Ini makanya rezekimu seret. Kamu nggak pernah ziarah kubur dia. Itu. Iya, siapa dia kok bisa memperlancar rezeki? Yang bisa memperlancar rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah, Bapak Ibu sekalian, ya, wabtagu inda rabbikar rizq, ya, carilah di sisi Allah rezeki. Allah mendahulukan inda rabbik, di sisi Rabbmu, untuk pembatasan bahwasanya tidak boleh mencari rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga ya tadi itu, menurut bisa membahayakan diri. Makanya kalau lewat di tempat ini minta izin, Assalamualaikum, nun sewu, mau lewat. Kalau enggak nanti akan ada bahaya. Ini juga bisa syirik. Supir-supir kita, Pak, kalau melewati terowongan ini, melewati tikungan ini, tetap apa ini? Minta izin Ustaz supaya kita diselamatkan. Nah, ini yang menyelamatkan Allah saja. Dulu jahiliyah begitu, dulu orang Arab jahiliyah kalau melewati tempat dia bilang, wahai sayyidul qaum, pemimpin kaum, kami berlindung kepadamu dari orang-orang bodoh, dari kaummu, maksudnya dari jin. Maka Nabi ganti, kata Nabi SAW, ganti, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu diganti, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Itu baru Pak. Atau mengharapkan sesuatu kepada selain Allah yang sesungguhnya tidak kuasa memberi manfaat dan menolak madarat. Ya tadi Pak, nih kita mendatangi sesuatu, lalu kita ada hajat kuat, ya, lalu kita meminta kepada orang itu, tolong ya. Nah, tapi kalau dia hidup Pak dan mampu dan hadir, nah itu boleh. Ya, datang ke Kang Cecep, ya, pinjam uang dong, saya mau pulang nih. Nah, itu boleh, hadir orangnya dan bisa. Tapi kalau Kang Cecepnya di Sukabumi, wahai Kang Cecep, tolonglah saya lagi kesulitan. Ini boleh. Oh, Kang Cecep nggak hadir. Berarti meyakini bahwa saya Kang Cecep mendengar apa permintaan kita secara gaib. Wah, ini bahaya. Ini nggak boleh. Maka jemaah ini penting sekali Bapak Ibu. Karena ya begitulah ya, sebagian saudara-saudara kita ya, karena tidak adanya ilmu sehingga tergelincir dalam hal-hal seperti ini. Ya, atau seseorang yang meminta sesuatu kepada selain Allah di mana hanya Allah yang sanggup memberikannya. Seperti memudahkan hajat dan urusan. Seperti melancarkan rezeki, menghilangkan kesulitan. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang mampu melakukan itu, lalu kita berharap kepada seseorang atau sesuatu selain Allah, maka ini syirik. Ya Pak ya, Bapak Ibu yang dimakan Allah subhanahu. Karena itu Bapak Ibu, jangankan itu Pak, Nabi SAW Pak banyak memberikan kita sadduz dzari'ah, istilahnya ya, menutup pintu-pintu kesyirikan Pak, ditutup pintunya. Ya, jadi namanya sadduz dzari'ah. Seperti makanya Nabi melarang kuburan dimegahkan, Pak. Ya. Karena khawatir, Nabi SAW mengkhawatirkan kita akan menyembahnya. Kata Nabi, kalian akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Yaitu siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Saya mungkin ya Allah alam 7 kali Pak ya ke Palestina. Ya, orang Yahudi itu Pak, di situ dia kuasai kan di sekitar Masjidil Aqsa itu kan banyak itu kuburan-kuburan Pak. Dia kuasai orang Yahudi Pak. Ada masjid namanya Masjid Hebron, di situ ada kuburan para nabi. Katanya begitu Allah. Di situ ada kuburannya Nabi Ibrahim, kuburannya ada beberapa nabi saya lupa. Nah, itu diambil alih Pak.
Dia ambil kuburan itu lalu dia berdoa dan jadikan tempat ibadah. Saya sempat intip. Ya, mereka kayak kita mengaji di kuburan Nabi itu dan berdoa minta. Apalagi kuburan Nabi Daud. Wah, kuburan Nabi Daud, Pak, itu King David menurut dia ya. Waduh. Itu mereka datang minta hajat. Nah, Nabi mengatakan kalian akan mengikuti mereka, tradisi mereka, sedikit demi sedikit. Ya, yang Nabi larang. Makanya kuburan Nabi SAW, Pak, alhamdulillah aman. Doanya Nabi mengatakan Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, wasanan tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang akan disembah umatku. Alhamdulillah, Pak, belum pernah ada cerita bahwasanya ada orang sujud ke kuburan Nabi. Ya, tidak pernah ada. Allah jaga ini. Tentu kalau ada orang kuburan yang kalau boleh ya meminta kepada kuburan, maka tentu Nabi Muhammad SAW adalah yang paling layak untuk kita mintai hajat kita. Tapi ternyata, makanya Bapak Ibu, kenapa diantara hikmahnya kenapa Nabi dikuburkan di kamar Aisyah? Aisyah meninggal tahun ke-57 Hijriah kalau nggak salah, Pak. Nabi meninggal tahun ke-10 Hijriah, berarti sekitar 40 tahun, Pak. Itu kuburannya Nabi SAW aman, gak ada orang bisa masuk. Di rumahnya Aisyah, ibunda kita, di kamarnya Aisyah itu kuburan. Jadi gak ada orang datang apa nggak. Nah, kenapa tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin? Di Baqi kan ada pemakaman di situ. Dikhawatirkan akan menjadi penyembahan, disembah oleh orang. Seperti makanya Nabi melarang dirinya dipuji berlebih-lebihan, seperti Nabi Isa dipuji oleh Nasrani sehingga dipertuankan. Alhamdulillah, Pak, Nabi Muhammad SAW nggak boleh digambar, apalagi bikin patung. Coba kalau boleh, Pak, saya kira semua orang Pak bikin patungnya Nabi di rumah kita, ya tidak, Pak? Lama-lama akan kita sembah. Nggak usah ke masjid minta aja, ya Rasulullah, saya lagi ada hajat nih. Oh, disembah. Alhamdulillah, Pak Syed, nggak boleh digambar Nabi SAW. Ya, karena itu masalah patung sangat keras dalam agama kita. Kata Nabi, malaikat tidak masuk rumah yang ada patungnya di dalam. Kenapa tadi? Menutup pintu ke sana. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Pak ya, ini dosa pertama, Pak. Karena ini musibahnya apa sih, Pak? Kalau syirik ini, Pak, ya, pertama, Pak, Allah akan hapus amal kita. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau melakukan syirik, Allah akan hapuskan amalanmu. Dalam ayat yang lain Allah katakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Nah, ini, Pak. Jadi kalau ada orang melakukan syirik, Pak, apa bahayanya, Pak? Semua amal, kalau boleh kita bilang saldonya, saldo rekening amalnya zong, Pak. Allahu Akbar. Kalau perbuatan dosa selain syirik hanya dosa saja, Pak. Tapi perbuatan amal kita tetap ada. Salat kita yang 10 tahun, 20 tahun masih ada pahalanya. Tapi kalau syirik, Pak, selesai. Ini hadisnya tuh, ayatnya, 2 ayat dalam Al-Quran. Allah ancam, kalau kau syirik, khitab ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. La in asyrakta, hei Muhammad, jika kau syirik. Kalau kepada Nabi Muhammad saja diancam dihapus amalannya, apalagi selain Nabi Muhammad SAW. Maka bahaya, Pak. Ya, rugi sekali, Pak, kita sudah beribadah 60 tahun tapi di akhir hayat kita melakukan bentuk kesyirikan. Mungkin kita umrah pernah 3 kali, haji sekali, sedekah beri jumlah rakaat kita banyak, Pak, langsung hilang hari itu. Allahul musta'an, ya. Yang kedua, Pak, tidak akan diampuni dosa-dosanya. Allah Ta'ala mengulang ayat ini 2 kali dalam surah Al-Maidah. Innallaha la yaghfiru, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi, ya, orang yang melakukan kesyirikan, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, selain itu diampuni dengan kehendak Allah azza wajalla, masyiatillah. Karena itu, Pak, orang yang mati dalam keadaan kafir tidak boleh didoakan karena pasti masuk neraka. Oh, baru dosa pertama ini, ya. Ya, pasti masuk neraka, Pak. Tidak boleh mendoakan rip and apa? Rest and peace. Ngapain didoain? Tidak boleh didoain karena udah pasti masuk neraka. Innahu may yusyrik billah. Ya. Apa sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan, apa ayatnya saya agak lupa ini, maka dia kekal di neraka.
Ya, makanya nggak boleh didoain. Nah, makanya Nabi Ibrahim dilarang mendoakan ayahnya. Nah, kalau masih hidup masih boleh didoakan, tapi kalau sudah meninggal apa yang didoakan? Makanya Abu Talib, pamannya Nabi, berharap Nabi masuk Islam. Dia berharap, ya ammi, ucapkan la ilaha. Kalau kau ucapkan, saya akan bantu di hari kiamat. Tapi dia nggak mau mengucapkan. Akhirnya kekal di neraka, Pak. Padahal, Pak, dia punya jasa dalam tanda petik, Pak, ya, membela Nabi SAW 10 tahun, Pak. Hebat, Pak, membela Nabi, Pak. Bayangkan amalannya besar. Tapi karena dia melakukan kesyirikan, Allah tidak ampuni. Ya, Pak, ya. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Di antaranya juga, Pak, musibah ketiga, maka dia mustahil masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan masuk surga, nggak boleh. Adapun akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dia melakukan dosa, Pak, tapi dia tidak kafir, dia tidak pernah melakukan syirik. Kalau terlalu banyak dosanya dan Allah tidak mengampuni, maka akidah kita Ahlus Sunnah mengatakan dia akan masuk neraka, tapi tidak lama, tidak kekal. Ya, makanya Nabi mengatakan nanti Allah akan memerintahkan malaikat keluarkan dari neraka yang ada tauhid walaupun sebesar biji zarrah, dikeluarkan dari neraka. Yang penting ada tauhidnya. Tapi kalau banyak kebaikannya lalu tidak ada tauhidnya, kekal di neraka. Naib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Dosa kedua, kita azan dulu kali ya. Sudah azan, Pak? Oh, mohon maaf, Pak, kita agak lama di syirik ya. Allah. Izin melanjutkan sebentar 3 menit ya, boleh, Pak, ya? Bapak Ibu, dosa berikutnya adalah pembunuhan. Pembunuhan, Masya Allah, Pak, ini perkara berat di dalam agama kita. Kata Nabi SAW, pengadilan di hari kiamat adalah pengadilan yang berkaitan dengan darah. Ya, karena itu malaikat ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam, apa kata malaikat? Ataja'alu fida may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat menganggap dosa besar adalah menumpahkan darah. Kata Nabi, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah ya min safaki damin muslim. Kata Nabi SAW, hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Azza wa Jalla daripada ya pembunuhan seorang muslim tanpa menang. Kemudian juga di sini disebutkan jamaah bayi. Jadi di sini Nabi menyebutkan dosa pembunuhan dan zina, tapi ada yang paling besar. Semuanya pembunuhan tidak boleh, tapi ada pembunuhan yang palingnya itu membunuh anak kecil. Kalau pembunuhan orang dewasa tidak boleh, bagaimana dengan membunuh anak kecil? Belum dewasa, apa salah dia? Apa dosa anak ini dibunuh? Membunuh orang yang dewasa udah dosa, apalagi membunuh anak kecil. Dan itu kebiasaan orang Arab dulu. Ya, apalagi sekarang ya ada aborsi, Pak, ya, di mana-mana, Pak. Aborsi tidak boleh, hukumnya haram, Pak. Ini sama membunuh, apalagi kalau dia sudah lebih dari 42 hari. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan kalau sudah bertemunya sperma masuk sudah 42 hari, maka Allah kirimkan malaikat meniupkan ruh. Ada 2 riwayat, Pak. Ada yang mengatakan 120 hari, tapi ada riwayat 42 hari. Karena itu sebagian ulama kalau lebih dari 42 hari tidak boleh, apapun risikonya tidak boleh. Membunuhan, ya, tidak boleh. Nah, sekarang kita lihat, Pak, aborsi di mana-mana, Pak. Waliyadzubillah, apa salah anak ini? Ya, maka ya ikhwan, masalah darah berat, Pak. Ya, masalah berat ini berat pertanggungjawaban di hari kiamat kelak nanti. Ya, makanya Nabi mengatakan senantiasa seseorang akan merasakan kelapangan dalam agamanya malam yusib daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang terhormat. Tidak boleh. Jangankan itu, Pak, Nabi mengatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki muslim adalah seorang kefasikan. Menumpahkan darahnya adalah kekufuran. Tentu di sini adalah kekufuran duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari kufur kecil maksud kami. Kemudian yang ketiga, terakhir Bapak Ibu, adalah berzina. Di sini juga Nabi menyebutkan zina yang paling berat, Pak. Zina di semua nggak boleh. Apalagi sekarang, Pak, kita lihat jemaah, saya lihat kemarin ada seorang dokter, jadi dokter wanita, dia bilang baru saja ada pasien anak kecil 10 tahun perempuan 10 tahun diperiksa, dibawa tantenya, diperiksa, mohon maaf, Pak, diperiksa dalamnya, ternyata
digali oleh dokter sudah sering melakukan seks bebas. Umur 10 tahun, Pak. Sekarang perzinahan begitu terbuka, gampang, mudah. Ada medsos, ada muncul ini, muncul ini. Banyak sekali, Pak, rumah tangga berantakan gara-gara ini. Orang dimudahkan berzina sekarang. Berzina adalah merusak kehormatan, merusak keturunan. Semua, jangankan syariat, Pak, secara akal tidak diterima. Karena itu semua peradaban tidak menerima ini. Tidak ada yang menerima yang namanya perzinahan. Ya, makanya Islam menganjurkan kita menikah. Ya, masyarakat syabab, pemuda, menikah. Ya, karena itu aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, wa ahsan, menjaga kemaluan. Ya. Apalagi kalau berkaitan dengan tetangga. Kenapa tetangga, Pak? Karena seorang tetangga, bagi tetangga saling melindungi. Ibarat pagar makan tanaman. Seorang kalau mau pergian, Pak, biasanya dia ketemu tetangganya, Mas, aku mau, ini saya tolong jaga anak dan istri saya, lihat-lihatnya. Sementara dia kemudian suaminya nggak ada, kita zinai istrinya. Allahul musta'an. Ini siapa paling top. Makanya Nabi mengatakan la ayyazni ar-rajulu bi asyri niswatin. Seorang yang menzinai 10 perempuan lebih ringan baginya, aisaru alaihi min ayyati bi imrati jari, daripada dia menzinai tetangganya. Menzinai perempuan besar haram hukumnya, Pak. Dosanya besar. Tapi paling top dosanya kalau yang dizinai adalah tetangga sendiri. Allahul musta'an. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, inilah 3 dosa yang 3 sumbernya menggantungkan hati kepada selain Allah, kemudian amarah, dan yang ketiga adalah tidak mampu mengontrol dan menguasai syahwatnya. Semua ini Nabi katakan dosa. Ayyu dzambi a'zamu. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Tentu Nabi mengajarkan ini, Bapak Ibu, agar kita bisa ya mengambil pelajaran dari dosa ini. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya mau wudhu dulu, Pak. Ada pertanyaan nggak, Pak? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada? Oh, silakan, Pak. Iya, syirik. Ada yang ke wali gitu, ada wali tawasul. Bertawassul. Barakallahu fiik. Naam. Jadi gini, Bapak Ibu, memang tawassul artinya apa sih? Menjadikan sesuatu sebagai wasilah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fabtagu ilaihil wasilah." Carilah wasilah. Nah, para ulama tafsir, yang dimaksud wasilah di situ adalah keimanan dan amal soleh kita. Nah, adapun kita lihat, Bu, oke, dalilnya ada, betul ya. Nah, namun yang membedakan adalah bagaimana kita memahami dengan pemahaman dalil ini. Betul ada dalilnya bertawassul. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dulu para sahabat mempraktekkan, mengamalkan itu. Itu 2, Pak. Jadi dalilnya benar, ada, betul ada dalil tawassul, tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana benar nggak cara memahaminya seperti itu. Nah, kalau kita lihat para sahabat tidak memahami seperti itu. Karena itu saya bilang, ketika Nabi SAW meninggal, atau jangan Nabi SAW ya, para jenazah orang yang mati syahid, Pak, di bukit Uhud, Pak, di gunung Uhud ada 70 sahabat mati syahid. Nabi tidak pernah, Nabi justru mengatakan ziarahi mereka, wastaghfiru lahum, minta ampunkan mereka. Nabi nyuruh Bu, Pak, kita kalau ke kuburan apa yang dianjurkan Nabi SAW? Mendoakan mereka, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, nas'alullaha lakum wa lanal afiyah. Yang kalau dalil-dalil menunjukkan bahwasanya justru kita yang memohonkan doa kepada mereka. Nah, ini jemaah ini ya, dan tidak ada satu orang pun yang datang mereka ini harus kita akui ada khilaf dalam masalah ini, Pak. Sebagian orang membolehkan bertawassul, jadi meminta kepada Allah melalui orang yang sudah meninggal, melalui kedudukannya. Ada sebagian ulama yang membolehkan. Namun wallahu taala alam, sebagai bentuk kehati-hatian, karena sebentuk menjaga kita agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, maka sebaiknya kita tidak lakukan. Karena tadi itu, pertama, pemahaman terhadap dalilnya, tidak ada satupun sahabat yang memahami dalil seperti itu. Ya, ada banyak kuburan orang-orang soleh di kota Madinah, tidak ada pun sahabat yang datang ke sana untuk meminta. Padahal banyak kesulitan terjadi, peperangan terjadi, musibah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, dan ada kuburan Nabi di tengah-tengah mereka. Tidak ada satupun. Yang itu ada seorang nenek-nenek, Pak, tahun 70-an, waktu itu Saudi Arabia belum bagus manajemen kesehatannya, Pak. Jadi kalau orang mau berobat dulu ke Mesir, Pak. Nah, lalu sampai di Mesir, ada yang mengatakan, "Hei nenek," katanya, "kamu pergi ke kuburannya Al-Baydawi, kuburan orang soleh di Mesir yang biasa orang datang minta ini minta itu."
Afwan, bukan Al-Bait, ada kuburan siapa ya, Husain kalau nggak salah, yang cucunya Nabi, atau dia orang, saya lupa ini. Dia bilang, jangankan kepada cucunya, kami punya kakeknya di Madinah, nggak pernah kami datang minta-minta kepada begitu, apalagi kepada cucunya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, di dalam agama kita tidak ada perantara dalam beribadah, tidak ada penengah, Pak. Karena itu dalam surah Az-Zumar ayat 2 Allah Ta'ala sebutkan kenapa orang kafir menyembah berhala. Apa kata mereka? Ya, hum syufa'auna inda ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka itu adalah pemberi syafaat, perantara kami dengan Allah. Jadi mereka sembah, mereka menyembah banyak pohon, menyembah Lata, menyembah Uzza, tapi mereka meyakini ini bukan ini tidak bisa memberikan apa-apa, hanya Allah yang bisa memberikan, tapi mereka adalah mediator. Nah, maka ini yang menjadikan mereka menyembah berhala. Mereka meyakini bahwasanya ini hanya perantara. Nah, maka wallahu ta'ala alam. Namun saya harus akui, ya, sebagian ulama mengatakan boleh. Namun yang lebih hati-hati Bapak Ibu, kalau ada hajat minta langsung kepada Allah Azza Jalla. Bukankah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami berdoa, beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala a'la wa alam. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang jadi imam, Pak. Saya ke kamar mandi dulu.